combo yang dinamis langsung dimunculkan sama Geekfam ya, Sora dan Cetian. Bisa Soranya ult duluan dengan menggunakan Cloud Shifter. Dia lari ke awan, nanti baru Stormbind. Nanti Cetiannya bisa follow up dengan Fury of the Phoenix atau Fury of the Phoenix-nya duluan. Baru Soranya bisa langsung jump in. Ya. Bergantung dengan timing, opsinya banyak. Kumar! Baksya! Ya, terlepas kan, tadi kan aku bilang juga kalau misalkan Onyx tuh yang paling sering loh buat ngeband Baksya, tapi ternyata di minggu ini mereka ngeband Marcel Hilda dan Kalea. Serta membuka langsung Moskov. Pick yang ketiga. Ini sekalian ngejaga kalau tiba-tiba ada Hellcard gak sih? Makanya dia pick Moskov. Kalau aku lebih mempertimbangkan mungkin pertama kali kita melihat Kelra dengan Moskov yang begitu fenomenal. Iya. Dia Kalau pakai kita apa? ingat-ingat lagi ya. Dia pakai apa gak fenomenal? Semuanya memang fenomenal, tapi kita harus ingat juga pada saat itu ada Erlan yang Moskov juga sampaikan title-nya Kelran. Iya. Makanya balik lagi kita river ke originalnya dulu, ke Kelrannya dulu nih. Betul. Melihat Moskov yang emang kombinasinya lumayan dinamis karena ada Baksya juga. Baksianya bisa bawa early game, Ya. Moskovnya nanti bakal bawa late game. Iya. Ada Cision juga kan yang bakal nge-backup Baksianya. Jadi bakal kuat untuk early-nya. Dan ya kita akan lihat untuk fase band yang kedua, Arlot ditutup. Mungkin experience bakal jadi target karena keduanya nih, yang satu udah ada, yang satunya lagi belum kan. Langsung aja matchup Sora hilangin. Matchup Sora ya, karena udah ada Ben Valentina juga kan, jadi secara nggak langsung di sini Soranya sebenarnya lumayan bebas. Cuma kalau emang nanti kalah lane itu baru mungkin akan jadi kendala ya. Pertanyaannya apakah Lutfi nanti akan mengambil hero EXP yang membutuhkan level 4 atau dari level 2 dia emang pengen laning galak aja nih? Damage nggak, Be? Damage. Kalau ngomongin damage kan sekarang udah ada opsi baru, Benedetta. Benedetta bisa muncul Pakito ntar tiba-tiba. Yap. Atau momen Esmeralda. Atau langsung kejar belakangnya lapu-lapu Yuzong. Lapu-lapu Yuzong ya, yang butuh level 4 juga gak masalah sebenarnya. Yang penting laningnya gak kalah sama Sora. Yuzong Untuk sih. mengincar Cetian juga boleh tuh Yuzong. Iya udah pasti trigger pasif satu. Kedua udah pasti damage-nya cukup ya. Ya. Nah, kalau lapu-lapu lebih ke zoning jungle sih. Nah, contoh dengan ada Zuxin dan juga Baksya kayak gini aja deh. Dua ini kan udah jadi tembok yang gila-gilaan banget bro. Hero Iya. seperti apa lagi mungkin nantinya yang harus diambil oleh Geek apabila deh ingin mendapatkan karena Moskovnya aja gitu. Dia butuhnya lebih dari sekedar buat match up Moskov sih. Karena ya tadi. Karena kan ujung-ujungnya sulit banget kalau emang dua bar ini bekerja dengan baik, Moskovnya gimana lagi di belakang enak banget ujung-ujungnya. Iya. Mungkin yang fleksibel, Cloud. Cloud makan depan juga masih oke dengan Trinity kan dia nembak Baksya walaupun ya gimana ya Baksya akan tetap jadi Baksya gitu yang keras. Setuju. Dan di sini kalau kita lihat dari pemilihan gold lane, Cloud masih open tapi Hellcard. Di sini Hellcard-nya keluar. Aku lebih penasaran dengan last pick dari Kenziski kalau begini. Karena bisa jadi Soranya yang di gold lane atau tiba-tiba akan muncul hero anomali lagi nanti. Wah, Sun gold lane. Karena udah ada damage ya di Roamer ya. Dia butuh seenggaknya factor-factor kan biar lebih sustain. Ya, sebelumnya kita udah pernah melihat ya antara Sora dan juga Cici itu dipadu-padankan antara dari XP dan juga di Gold itu sendiri gitu. Iya, tuker-tukeran aja. Tuker-tukeran aja. Hari ini kapabilitas hero seperti itu bisa nongol lagi nggak di sini, Pak? Sangat memungkinkan sih, karena dengan adanya Hellcard, Suyo, Cetian, Antara Cici dan Baksya di situ kan worth juga kan untuk dipertemukan gitu loh ujung-ujungnya Iya. dalam sebuah team fight. masih menjadi jawaban lah ya. Oh, Khalid. Ini Khalidnya juga lagi-lagi ya, itemnya fleksibel. Bisa jadi Thunder Belt first item, terus nanti dia bikinnya damage. Dia tambahin heptasnya si Halberd dan Cici. So dengan yang kita duga karena sebelumnya juga kalau kita lihat dari hero-nya Kenziski, kalau misalkan dia udah nggak ngambil Cloud, berarti baru ada Cici di sini yang muncul dari minggu yang pertama. Oke, winning condition apakah ini harus dihajar di awal banget, Lim? Gua rasa dari Geek iya. Iya kalau enggak Hellcard-nya bakal rugi. Dia roamer juga kan, nggak bisa untuk farming di awal. Jadi pressure ini harus dapat seenggaknya mid atau gold. Itu menang rotasi. Ya udah pasti ya kalau kita ngomongin winning condition dengan draft seperti ini dari Geekfam harus ngebully banget Kelran ya. Harus ngebully nih ya. Karena Hellcard-nya harus ganggu banget gold lane-nya. Gold lane-nya kan lumayan weak lane kan di sini Oke. posisinya. Sementara kalau misalkan mengejar ke arah Baksya kayak bukan jawaban. Jadi Onyx emang cuma ngebuka ruang buat Baksya, Khalidnya nanti bakal main sama Chushin. Tapi Moskovnya itu winning condition dari Onyx Harus dibawa menuju ke area belakang banget ini untuk waktunya. kayaknya. Oke, kalau begitu. Geekfam sudah ready untuk bisa mengamankan hero-nya. Onyx pun melakukan hal yang sama. Akan seperti apa lagi di match kita pada hari ini. Jadi langsung saja. MPL Arena, mana suaranya? Masih semangat ya. Ini dia harus semangat membara. Dan gue udah lama sih gak ngeliat gameplay Hellcard. Mungkin kalau dulu kita tahu dia akan nempel terus di gold lane. Dia akan poke match up-nya. Tapi kayaknya sekarang variasinya lebih luas lagi deh. Iya mungkin kalau kita ngomongin sekarang ya terutama dari Baloy.
Karena emang dari optionnya juga dia masih belum langsung bergerak ke area yang kita tuju tadi. Dan lebih memilih untuk mengganggu mid lane. Hampir loh. Lumayan. San sudah nggak ada flicker loh. Yep. Untung tadi masih level 1 deh. Shadow transition-nya loh. Kalau udah ada Deadly Poison Stinger, beda cerita. Itu First Blood namanya. First Blood tadi judul. Iya, beda-beda cerita juga sih anyway. Kalau dari Emblem Weapon Master yang dipilih sama Baloyski ya. Ini tentu akan lebih berasa juga di early game seperti ini. Oke. Sebentar sekarang Kenzinski akan terjebak. Tapi masih ada daya dan upaya yang dia lakukan. Hanya saja Spear of Misery tadi menancapkan Kenzinski. Namun dengan vengeance yang dia punya, santai. Ini pattern yang berani banget tapi K-Boy low banget. Gak ada finishing harusnya. Tapi salah jalan. First Blood. Make it! First Blood berhasil diamankan. Yap, Itu. dan sekarang coba lihat. Kairi akankah hal yang harusnya dia milikin akan bisa diambilkan. Tapi main kids. Gagal. Wow, gagal namun menyisakan sedikit HP saja di dalam tubuhnya. Ya, masih menang adu retribution ya karena Paxianya benar-benar datang di timing yang tepat. Dan sekarang tinggal menunggu Yentri untuk mendapatkan level yang keempat tapi diganggu banget bahkan. Oke, dan sekarang ada sebuah lompatan begitu baik. Namun Quicksand Guard dan juga K-Boy Flicker selamat sejauh ini. Dua player harus mundur ke area yang jauh lebih aman dan Turtle menunjukkan wujudnya. Langsung di setup loh. Mereka sama-sama gak punya retribution walaupun sebentar lagi ada. Dan jangan lupa power dari Suyo. Retribution akan lebih unggul. Yap, dan gangguan sudah langsung diciptakan oleh Lutfi-nya. Gagal untuk bisa bertahan bahkan tuh sekarang. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi tapi sebuah pukulan begitu berarti tadi Yentri cukup terlambat. Namun itu para pemain coba lihat apa yang dilakukan oleh Baloy. Baloy tertangkap basah. Baloy menciptakan poin lagi untuk Onyx. Terlalu nekat tadi dan akhirnya Onyx mereka unggul dari objektif, mereka unggul dari segi point kill. Jangan lupa early game mereka gold lane-nya masih belum terlalu bisa aksi. Jadi space yang dikasih oleh Onyx ini udah bagus banget. SOD percobaan untuk purple buff ya ternyata. Kelra juga tadi sempat di push back sama pergerakannya Kenzinski. Tapi ya balik lagi karena flying cloud jadi lebih mudah untuk bisa kembali ke area dari laningnya. Ya lebih mudah juga denger Papulung anti Onyx ya. Di belakang kita sudah mulai bernyanyi lagi. Tapi Nyanyi terus paduan suara terus. team fight bau Oke, dan team fight terjadi. Coba lihat Sans mengejar. Belum ada tertangkap namun pada berbeda. Baloy kembali menjadi korban kali ini. ini bisa dibilang awalnya fail loh. Dari Hellcard-nya di top lane. Di 1v1 situation. Gak Yentri gagal. Mundur ke area outer turret-nya lagi. Pasti bakal terganggu ya karena banyak dash ability yang bisa digunakan oleh Sora. Sehingga Lutfi akan lebih leluasa untuk bisa melakukan balasan. Apalagi dengan shield yang dia miliki, sustainability-nya bakal semakin lebih kuat. Dan kalau kita lihat dari pemilihan itemnya, ini udah kelihatan banget Kairi dengan Molten Essence. Mau nabrak banget pokoknya. Jadi ambil 2 buff, langsung bantu. Antara mungkin gold lane. Yap, dan Baloy pergi. Shadow Transition banget tuh sekarang. Coba lihat dan Nightfall langsung dikeluarkan. Tapi Baloy belum bisa mendapatkan hasil apapun. Dan sekarang Baloy malah dalam keadaan yang cukup terancam. Buang Flicker, buang Dark Nightfall juga dan Kairi hadir sekarang. Oke, hampir saja make it. What happened? Baloy mengantarkan damage namun belum begitu berarti sepertinya. Timing Kairi masuk emang bener-bener tepat sasaran banget ya. Udah gak ada Fury of the Phoenix, gak ada Dark Nightfall juga. Di semua utility udah benar-benar dibuang. Onyx benar-benar punya timing yang bagus barusan. Tapi ya sekali lagi kita harus melihat bagaimana percobaan yang tadi dicoba oleh Aboy tapi masih belum maksimal karena emang dari keadaan turtle pertama mereka kalah. Jadi masih butuh banget damage. Dan seperti yang Lim bilang tadi, early-nya lumayan fail dari Baloy. Jadi nggak yang benar-benar bisa menguasai area sungai dengan bebas. Yep. Karena dari area turtle sendiri terlihat ya, Lutfi masih sendirian di area mid. 2 melawan 2 tadi cukup santai terlebih dahulu dan sekarang. Yentri hampir saya tadi menciptakan sebuah momen namun mundur lagi. Ini nggak terimaan ya Kibo ya. Dia nggak mau darah dia doang yang berkurang. Harus dipok balik dan kembali setup. Turtle kedua. Ya dan Sans hampir saja. Tapi Yentri tadi mencoba untuk bisa menghindar Sans. Tapi Sansnya selamat menuju ke area dari outer turret. Dan sekarang Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Bekin. Namun Yentri-nya terjebak. Lutfi-nya coba lihat. Begitu menggila. Dan ada Spear of Destruction. Lutfi-nya pun berhasil selamat. Sebentar sekarang Kerla sudah jadi dalam pertempuran. Spear of Misery tadi kuarik karena 2 player. Dan Baloy berhasil mendapatkan Sans. Kelra masih berhasil bertahan. 3 untuk 3. Yap, tersisa 2 ya Lutfi dan Kelra nih. Tadi hadirnya Kelra ternyata masih belum bisa membuat perubahannya signifikan deh. Ya seperti yang kita bilang kalau misalkan di sini gold lane dari Onyx lumayan weak lane dengan Moskov. Mainnya akan lebih menunggu waktu terlebih dahulu. Tapi Geek Fam memanfaatkan hal tersebut ya. 5 lawan 4 team fight.
yang sebenarnya lumayan untung buat Geek Fam-nya. Karena mereka menang di adu ototnya. Mereka menang jumlah juga. Dan Baksha dari Kairi juga shutdown ya di sini. Otomatis bakal lebih membuka potensi untuk Geek Fam. Pelan-pelan ingin menguasai mid game-nya. Wah, Baloi udah semuanya, mau setebel apapun juga pasti dimajuin. Hei, Shadow Treasure masih berhasil kabur. Sebentar sekarang Kenzie langsung berhasil ditabrak. Dan sekarang dan ball! Lebih down, tapi Kenzie pun harus menjadi nilai tukar. Dan sekarang Baloi masih berusaha untuk bisa mendapatkan diri. Tidak bisa Baloi, Anda tertangkap basah. Pertukaran yang lagi-lagi kurang adil ya. 1 ditukar 2, gold lanernya hilang. Vision yang dibukain dari tadi memang bagus banget sama Onyx. Kayak Keyboy-nya bisa mantau terus. Dan tetap galak ternyata Hellcurt-nya Baloi. Iya, tetap ya cari orang pokoknya. Dengan apapun nih trade yang mau didapatkan, tapi ya sekali lagi 2 tukar 1. Untung buat Onyx-nya, walaupun dari Geek Farm menang di Teamfight Turtle, tapi mereka harus maintain dulu nih keuntungan yang mereka punya. Jangan sampai nanti Onyx tetap selalu dapetin trade yang lebih menguntungkan. Ya tapi ini untuk goldnya ya. Di menit segini masih under 1000 tuh udah bagus banget sih untuk kedua sisi gitu kan. Cuma kalau di boss scaling terlalu lama, Moskov ini bakal jadi PR nih. Ya kecuali mungkin Baloi nemuin angle-angle yang bagus ya untuk nyerang Kelra langsung direct attack gitu. Dia Sehingga flicker nanti juga dia by the way. bisa instant kill. Mereka tahu seberapa tingginya damage yang bisa dihasilkan oleh Baloi ketika emang dia menargetkan satu terutama di belakang. Ingat, Weapon Master emblemnya. Dan kita tahu ya bagaimana kenekatan dari Baloi itu sendiri. Sekarang coba lihat, sudah langsung dibuka begitu saja. Pertempuran kembali terjadi di area turtle-nya. Hei, dia trinya masih berhasil selamat. Keyboy masih mencari celakan seperti apa lagi. Dan sekarang itu dia lompatan yang langsung diciptakan. Sementara Maikitnya dipukul mundur jauh banget. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri masuk ke dalam area base sendiri. Sans hampir saja bisa menangkap. Tapi Sansnya malah masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Geek jauh lebih dalam. Belum ada yang tumbang satu pun dan kembali setup ke arah Turtle dan kayaknya Geek Farm udah nggak bisa kontes lagi. Dikasih free. Ya. 2 tukar 1 sih, balik lagi untuk Turtle-nya. Nah, Baksha sangat-sangat unggul di early game. Tuh lihat, Sabar. itu korban salah tombaknya sakit banget lah. Iya, kedetek soalnya. Iya. Ya, jadi mau nggak mau harus lebih safe mainnya. Tapi ya, sekali lagi Onyx mendapatkan keuntungannya. Tanpa adanya kill sekalipun mereka dapetin objektif yang cukup dan akhirnya. Molten Essence yang dia langsung jadikan Curse Helm. Sekarang langsung ada Chassis Pauldron. Tapi kan Bang, gak ada attack speed. Ya, untuk anti burst-nya aja, biar dia lebih sustain dalam team fight besar nanti. Ya, cuman dari Y3 sendiri belum ada momentum yang emang dia bisa menciptakan sebuah, apa ya? Dari tadi kelihatannya juga thunder terus kan? Thunder Iya. terus. Masih cari damage. Mungkin memang job desk dia kejar Sans. Bisa jadi kan, karena ya tugas masing-masing balik lagi. Sementara yang bisa kita sering lihat juga dari Sora adalah bagaimana dari efek sisi yang dia miliki. Oh, Nah, sekarang 1v1 situation. Hei, buset. Pas gitu ya. Pas banget ya timingnya. Yap, dan Dark Knight langsung dikeluarkan begitu saja. Tidak ada yang terjadi. Gak bisa ada Kairi tadi di tengah. Jadi nggak potensi lah untuk ditabrak. Dan lihat Y3 di zoning habis-habisan sama Ludwig. Tapi penguasaan landingnya Geek bagus juga nih, Be. Ya, balik lagi ya. Mereka cari trade yang memungkinkan. Ya, contohnya mereka langsung ke bawah dan SOD. Hei, SOD-nya. Nancep karena dari Kenzinski dan sekarang Baloi masih berhasil selamat. Tapi Baloi ya tidak ingin pulang secara langsung, tabrak dulu, tombak dulu sekali. Kairi. Malah Kenzinya berhasil langsung ditangkap, Vengeance diaktifkan dan itu pun tidak memberikan impact apapun. Sakit banget ya. Dia Bloody Retribution juga tadi ditabrak. Damage-nya cukup. Ntar lihat Baloi, dia hanya bisa bayang-bayangin sekarang. Oke, dan Baloi Shadow Transition. Santai. Ya, skirmishnya terlalu banyak dan lagi-lagi ya, trade-nya didapatkan oleh Onyx dengan push bagian bawah. Sans! Bikin kaget dan Baloi mau tidak mau. Loh, Sans? Hey. Akhirnya buang spell juga ya. Mau nggak mau dia buang ulti, buang spell. Dan masih split push ternyata metode dari Geek Farm untuk sekarang. Memang gamenya ngagetin. Lebih ke nyari trade juga Pak Pulung karena Geek Farm nggak mau kalah dari segi turret juga. Karena kan mungkin akan ada timing ketika SOD-nya nggak connect. Tapi dari tadi kita bisa bilang Kelra hitnya sangat-sangat on point sekali dari SOD. Yap. Jadi kayaknya kita expect aja kalau misalkan team fight-nya bakal jadi 5 lawan 5. Dan Geek Farm harus cari pick off dulu nih. Sebelum mereka emang pengen make sure kalau Onyx bakal rugi di dalam team fight besarnya nanti. Udah pasif, Cetiannya. Aboy bisa jadi target sekarang karena Lord juga udah mulai ditarik. Harusnya vision mereka juga lumayan sama nih. Tapi hati-hati adu Retribution, Kairi ini nggak under level loh. Ini Baksha yang beda nih, levelnya sama. Oke, dan akan seperti apa lagi karena sekarang Baloi di bawah mundur terlebih dahulu menuju ke arah yang jauh lebih aman. Reset. Di sebuah reruntuhan dari outer turret.
Bisa di reset lagi ya. Dan Yap. oh my god. Oke, make it selamat. Sementara sekarang Aboy menjadi target. Wah. Coba lihat. Dan semua pun langsung all in menuju ke dalam area tersebut. Tapi masing-masing dari mid laner pun udah langsung menghilang. Dan sekarang waktunya untuk Yetri bersinar. Satu ada di top volley tapi ternyata Kelra tidak tersentuh Baloy. sama sekali. Dan sekarang dari Baloy aja mencoba untuk bisa mendapatkan arah Kimo-nya pun masih berhasil kabur dan juga mendapatkan dihajar oleh My Kids-nya. Mencoba untuk bisa mencari tempat yang jauh lebih aman karena inner turret pun sudah Wah. tidak ada lagi. Wah. Tapi ada Kelra berhasil menggagalkan kepulangan dari My Kids. Dijepit tadi untungnya ada Magic Blade ya. Tadi sekitar ya damage nanggungnya Suyo jadi ketutup. Dan sekarang Lord harusnya dapat sih. Ya tapi burst yang mengerikan dari My Kids barusan untungnya hanya nge-trigger efek shield dari Kelra dengan Magic Blade SOD lagi dikejar. Waduh, diajar lagi dan Aboy hanya mengantarkan diri dari Yetri. Mencoba untuk bisa membabar habisnya shutdown pun tercipta. Setidaknya mereka berhasil langsung yang mendapatkan karena dari Kelra tapi pertempuran terus-terusan Wah, ini terjadi di area mid. pertukarannya nggak adil sebetulnya. Agak nekat tapi Baloy. Oke, hidup terornya tadi mencoba untuk bisa lompat. Wah, Untuk sekarang benar. dan Defolnya. Hehehe, Lotbi menjadi sebuah pagar yang begitu mengerikan. Masuk tadi ya. Turret pun diterobos. Sekarang levelnya sama. Kairi, Retribution. Wah. Dapat lagi. Dapat lagi ya, agak nekat tapi oke. Karena jujur, gerakan barusan bener-bener gerakan yang dapetin highlight banget. Untungnya trade-nya masih aman lah ya. Karena Yetri juga ketukar. Aboy bener-bener kayak nggak dikasih sedikit pun celah untuk farm. Ini Waduh, orange buff-nya dilepas. Bangsnya Make it. 15 duluan ini. Ini sekarang Baloy mau nge-hidden terrornya udah mikir banget gak sih ini? Udah Mau pasti lompatnya kemana gitu, Prof? Kayak targetnya nggak ada yang optimal ya. Kayak Kelra, aduh Kelra, Rose Gold lagi nih sekarang nih. Aku mau nge-hidden terror ke siapa ya? Range-nya juga jauh kan dari Kelranya kan. Gak gampang untuk kena lah. Sementara balik lagi ngelihat dari level sih. Ini agak unik ya. Kita tahu jungle tank biasanya ketinggalan level. Yang ini enggak, 15 duluan kok. Karena Baxi adalah Kairi dan Nabrak Kairi nih. adalah Baxi. Nabrak kah? Oke. Kairi berhasil langsung terisap, berhasil langsung ditarik ke arah belakang dan sekarang Kairi berhasil langsung didapatkan pula masuk ke dalam base turret tadi. Ya terlalu jauh tadi dan nggak possible buat di backup. Gue rasa mereka nggak punya counter setup yang pasti. Ditambah dengan landing mereka juga yang udah rapi sekarang, Be. Ya, langsung ya. Bermain dengan 3 lane. Dan Onyx juga seperti biasa kalau kita ngomongin soal maintain keuntungan, mereka pasti bakal cari pick off. Tapi dari tadi Geek Farmnya juga bermain dengan map. Modified back. Oke, dikeroyok. Hehe, Lutfi. Bisa ada selamat. Lutfi. Flicker. Mencoba untuk bisa memancing. Dan ada satu Spear of Destruction tadi masih miss. Belum bisa Baloy. dan sekarang Baloy dan Nightfall-nya. Oh, miss. Hidden terrornya miss. Bahkan tadi ada satu dan gol yang memang sudah dikeluarkan pula. Tapi setidaknya Daily Poisoner yang memang tadi tidak kena Lim. Dibayarkan secara langsung. Iya, lompatannya gak kena memang, tapi point kill tetap didapatkan Lutfi dan Sans menjadi korban. Pertukaran karena Make It cukup bahaya, tapi seenggaknya poinnya masih didapetin. Terdetect sepertinya Keyboy. Masih belum ada informasi di mana Baloy berada. Oke. Wah, mereka nekat banget dong untuk sekarang gimana Aboy nasibnya dan Aboy hanya bisa mengantarkan nyawa ada Kairi. Buset. Masih berdiri kokoh, begitu kuatnya. Maka sekarang Kelra pun hadir. Akankah mereka sanggup untuk bisa mendapatkan Kelra? beberapa player dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx karena sekarang Kelranya pun tidak tersentuh dan Baloy jadi tempat berbeda menjadi satu target utama yang berhasil langsung dilumat habis. Selesai, Abad player dan Baikin sendirian. Ada Spear, Destruction bebas kok pula. Lo, make it. Dan Lari. make it. Gak bisa. Selesai. Wow, SOD yang sangat-sangat agresif. Udah terbaca sepertinya purple buff akan diambil dan gak ada korban satupun dari Onyx. Iya, bahkan purple buff-nya diambil sama Kelra anyway. Wipe out dan langsung dihajar Aboy Fear of the Phoenix. Siap dan Aboy hanya sendirian. Bisakah Aboy menang hingga rekan-rekannya pun hadir. Tapi Aboy tidak bisa. Oh, no. Wipe out tercipta. Hanya dengan satu gerobak saja bisakah mereka langsung menutup game yang pertama ini. Namun di tempat berbeda ada satu besar yang berhasil dihancurkan karena Kelra tidak tersentuh sama Baloy? sekali. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi Baloy down. Kelra begitu mengerikan di bagian belakang hingga dengan begitu banyak yang clear, di clear. bagian depan. Kelra tidak tersentuh. Masih bisa di-clear, wave selanjutnya pun hadir. Lihat, gerakan dari Onyx gak mau mundur. Gak mau mundur, mereka punya beberapa beton yang bisa membuat benteng yang begitu mengerikan. Dan Yetrinya pun langsung dipukul mundur hingga sekarang. Yetrinya down, base-nya dilumat habis. Itu dia game pertama yang cukup mulus. Gak mulus banget tapi seenggaknya mereka tahu temponya masih di Onyx.
Geek Fam memberikan perlawanan yang cukup signifikan. Hellcurt Baloyski yang dilepaskan ternyata masih belum terlalu efektif. Dan Onyx sudah menemukan obatnya. Dan ini yang sempat aku pertanyakan di week yang pertama, kemana